Di tengah hiruk-pikuk pasar Beringharjo, Yogyakarta, ada sebuah warteg sederhana yang selalu ramai. Meski menunya tak jauh berbeda dengan warteg lain, sayur lodeh, tempe orek, ayam goreng, dan sambal seadanya. Entah mengapa, orang-orang selalu memilih makan di sana. Letaknya tidak terlalu mencolok, hanya menempel di deretan kios kain batik. Namun setiap kali siang tiba, antrean mengular hingga ke depan jalan. Para pedagang pasar, mahasiswa, hingga wisatawan seakan tak pernah bosan kembali. Lagi, pemiliknya bernama Pak Wiryo. Wajahnya ramah, tubuhnya agak gemuk, dan selalu mengenakan kaos oblong lusuh. Tak ada yang menyangka, dalam waktu singkat, ia bisa membuka beberapa cabang warteg di sekitar Yogyakarta. Orang-orang hanya berbisik menebak-nebak keberuntungan apa yang menghampirinya. Sebagian percaya itu hasil kerja keras, sebagian lain curiga ada sesuatu di baliknya. Namun, di tempat seperti pasar Beringharjo, gosip adalah hal biasa, dan warteg tetap berdiri semakin kokoh. Pagi itu, suasana pasar Beringharjo seperti biasa, ramai, penuh teriakan pedagang, dan bau campuran antara keringat, kain batik baru, serta rempah-rempah. Dari sudut lorong yang menuju ke bagian tengah pasar, terdengar suara sendok beradu dengan piring, suara khas warteg milik Pak Wiryo Siti, seorang karyawan baru, sedang sibuk menata lauk. Tangannya cekatan menaruh telur balado di wadah kaca, sementara keringat bercucuran dari keningnya. "Pak, kok rame banget ya tiap hari, lauknya cepet banget habis," katanya sambil melirik antrean yang mulai mengular. Pak Wiryo hanya tersenyum tipis. "Rezeki sudah ada yang ngatur, Siti. Yang penting kamu kerja dengan hati. Pelanggan pasti betah." Siti mengangguk. Meski dalam hati bertanya-tanya, ia pernah bekerja di beberapa warteg sebelumnya, tapi tidak pernah seramai ini. Anehnya, lauk yang disajikan rasanya biasa saja. Sambal pun kadang terlalu asin. Namun, pelanggan tetap lahap menyantapnya. Di pojok warteg, seorang bapak tua pedagang batik makan dengan hikmat. "Warteg Pak Wiryo ini gak ada tandingannya," gumamnya sambil mengunyah tempe orek. Siti tersenyum sopan, lalu kembali ke pekerjaannya. Ia masih belum tahu, warteg ini menyimpan rahasia yang tidak semua orang sanggup terima. Hari itu, pasar terasa lebih ramai dari biasanya. Matahari baru saja naik, namun suara pedagang kain dan sayuran sudah bercampur riuh di lorong sempit pasar Beringharjo. Bau keringat, anyir ikan, dan wangi bumbu dapur jadi satu membuat udara. Siti, yang baru beberapa minggu bekerja di warteg Pak Wiryo, sudah terbiasa dengan hiruk pikuk itu. Pagi-pagi sekali ia sudah menata lauk di etalase kaca, sayur lodeh, tempe orek, ayam goreng, telur balado, dan sambal merah yang tampak menyala. Pemandangan biasa, sama seperti warteg lainnya. Tapi entah kenapa, begitu pintu dibuka, pelanggan langsung berdatangan tanpa jeda. "Mbok, sambelnya kok asin banget ya?" celetuk seorang pembeli muda sambil terkekeh. "Ah, yang penting pedas, makan jadi lahap," sahut temannya sambil menyendok nasi. Siti tersenyum kecut. Ia sendiri tadi sempat mencicipi sambal itu dan merasakan betapa asin menusuk lidah. Anehnya, orang-orang tetap melahapnya dengan nikmat. Bahkan, ada yang sampai menambah porsi. Siang semakin terik, suara sendok beradu dengan piring tiada henti. Ketika istirahat sebentar di dapur, Siti menatap periuk besar berisi sayur lodeh. Bau santannya agak tengik, jelas bukan masakan yang sedap. Namun, setiap porsi yang diambil pelanggan selalu habis. Tak ada yang protes, tak ada yang mengeluh. "Pak, masakannya kok kadang nggak konsisten ya rasanya?" tanya Siti dengan hati-hati saat Pak Wiryo lewat. Pak Wiryo tersenyum lebar, menepuk bahunya. Namanya juga warteg, endok, kadang asin kadang hambar, yang penting pelanggan kenyang. Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi tetap ada sesuatu yang mengganjal di hati Siti. Malam harinya, setelah semua pelanggan pulang, Siti membantu membereskan meja dan menyapu lantai. Hanya ada lampu bohlam kecil yang menggantung. Cahayanya kuning redup. Saat ia hendak menutup etalase kaca, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di pantulan kaca itu. Seolah ada bayangan seorang perempuan duduk di kursi pojok,
Rambutnya disanggul, rapi, kain hijau, tergerai lembut, dan wajahnya samar tertutup cahaya lampu. Siti tertegun, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke kursi itu, tapi kursinya kosong. Hanya tinggal piring kotor yang belum diangkat. Siti menelan ludah. Tangannya bergetar saat menutup pintu etalase. "Mungkin aku capek saja," bisiknya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun sejak malam itu, rasa penasaran dan takut mulai tumbuh di dalam hatinya. Sesuatu yang ganjil ada di warteg ini, dan hanya menunggu waktu untuk semakin jelas terlihat. Hari itu kebetulan jatuh pada malam Jumat Kliwon. Sejak pagi, pasar Bringharjo terasa lebih padat dari biasanya. Pedagang kain sibuk melayani wisatawan. Aroma gudeg dan jajanan pasar bercampur dengan bau dupa yang samar-samar. Di beberapa kios, ada yang menyalakan kemenyan kecil. Tradisi orang Jawa untuk menolak bala. Di malam-malam tertentu, Siti yang baru saja tiba di warteg ikut merasakan suasana berbeda. Langit masih cerah, tapi hawa pasar terasa agak berat. Seperti ada kabut tak kasat mata. Saat ia membuka pintu warteg, ia mendapati Pak Wiryo duduk termenung di pojok meja sambil merokok kretek. "Pak, kok buka warteg lebih siang hari ini?" tanya Siti. Pak Wiryo tersenyum tipis. "Hari ini cukup sampai sore saja. Malam ini ada urusan." Siti mengangguk, meski dalam hati bertanya-tanya. Selama bekerja di sini, ia sudah 2 kali melihat warteg ditutup lebih cepat dan selalu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Siang itu warteg seperti biasa, tetap ramai. Pedagang batik, tukang becak, sampai mahasiswa yang kebetulan lewat, semua mengantre. Piring berisi nasi dengan lauk sederhana terus bergantian keluar dari tangan Siti. Namun, gosip yang beredar di antara pelanggan membuat telinganya terusik. Katanya Pak Wiryo itu kalau malam Jumat Kliwon gak pernah tidur di rumah. Loh, bisik seorang ibu pedagang kain kepada temannya. "Masa Mbok?" sahut yang lain mencondongkan badan. "Iya, ada yang lihat beliau ke arah selatan, naik motor sendirian," katanya, "menuju Parangkusumo." Nama Parangkusumo langsung membuat bulu kuduk Siti meremang. Ia pernah mendengar cerita itu dari kakaknya. Pantai di selatan Yogyakarta yang dipercaya sebagai salah satu gerbang gaib menuju kerajaan Nyi Roro Kidul. Konon, banyak orang datang ke sana untuk mencari pesugihan. Dengan imbalan yang tak main-main, Siti mencoba mengalihkan perhatian dengan terus melayani pelanggan. Namun, kata-kata Parangkusumo itu terus berputar di kepalanya, membuatnya gelisah. Menjelang sore, warteg benar-benar ditutup lebih awal. Pelanggan yang masih datang diarahkan pulang dengan alasan habis. Siti membersihkan meja dan piring, sementara Pak Wiryo mengganti bajunya dengan kemeja putih polos. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. "Siti, kamu pulang duluan saja malam ini, biar aku yang kunci," katanya. Siti agak bingung. "Tapi biasanya saya bantu nutup, Pak." "Tidak usah, aku ada keperluan." Suaranya datar, tapi mengandung tekanan. Siti hanya bisa mengangguk. Ia berjalan keluar, menoleh sekilas ke arah Pak Wiryo yang kini merapikan beberapa bungkus makanan dalam kotak. Anehnya, bungkusan itu tidak seperti untuk pelanggan, melainkan lebih mirip sesajen. Nasi tumpeng kecil, ayam panggang utuh, dan bunga-bunga kenanga di lorong pasar. Siti berpapasan dengan beberapa pedagang lain yang tengah merapikan dagangan. Mereka berbisik-bisik melihat sosok Pak Wiryo yang melangkah keluar dengan kotak besar di tangannya, lalu menaiki motornya. "Lihat tuh, benar kan mau ke pantai selatan lagi?" bisik seorang pedagang. Pantas saja wartegnya selalu ramai. "Ayah, kalau cuma jualan biasa, nggak mungkin bisa buka cabang secepat itu," timpal yang lain. Siti berhenti sejenak, menatap ke arah motor Pak Wiryo yang perlahan menghilang di tikungan jalan menuju selatan kota. Hati kecilnya dipenuhi rasa penasaran, bercampur takut. Apakah benar semua gosip itu? Ataukah hanya kebetulan belaka? Malam itu, saat Siti berbaring di rumah kontrakannya, pikirannya tidak tenang. Suara motor Pak Wiryo, bisik-bisik pedagang, dan bayangan sesajen di kotak itu terus menghantui. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bekerja di warteg itu bukan sekadar pekerjaan sederhana. Ada rahasia besar yang belum ia mengerti. Keesokan harinya,
warteg kembali buka seperti biasa. Siti datang lebih awal, berharap bisa melupakan perasaan gelisah semalam. Namun begitu membuka pintu, ia mendapati warteg masih terasa dingin. Bukan dingin karena angin pagi, melainkan semacam hawa berat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba sibuk menyiapkan lauk, menata sayur, menggoreng tempe, menaruh sambal di mangkuk. Sambil bekerja, ia beberapa kali melirik kursi di pojok warteg, kursi kayu tua yang catnya sudah terkelupas. Entah kenapa, sejak ia melihat bayangan di kaca beberapa malam lalu, kursi itu terasa berbeda, seperti ada yang menunggu duduk di sana. Pelanggan pertama yang datang adalah seorang pedagang batik paruh baya bernama Pak Min. Ia sudah terbiasa sarapan di warteg setiap pagi. Sambil menyendok nasi, ia melirik kursi kosong itu dan bergumam, kursi itu kok kayaknya selalu bersih ya? Padahal meja lain sering kotor." Siti tertegan, hampir menjatuhkan sendok sayur di tangannya. Ia tersenyum kikuk, tak berani menanggapi. Dalam hatinya, ia tahu betul kursi itu jarang disentuh orang. Bukan karena dilarang, tapi seperti ada yang membuat pelanggan enggan mendudukinya. Siang semakin ramai, pelanggan berjubel, suara sendok beradu dengan piring makin riuh. Siti berusaha fokus melayani, namun sebuah kejadian membuat jantungnya berdegup keras. Seorang mahasiswa yang baru saja duduk di kursi pojok itu tiba-tiba bergedik. Kok dingin banget ya di sini?" katanya sambil mengusap lengannya. Temannya menertawakan. "Kamu aja kali yang kurang makan." Mahasiswa itu tidak menjawab, hanya menunduk. Beberapa menit kemudian, wajahnya pucat pasi. Lalu ia buru-buru memindahkan kursinya ke meja lain tanpa berkata apa-apa. Siti, yang memperhatikan dari jauh, langsung merinding. Ia melirik kursi itu, tetap kosong, tapi dari sudut matanya, di pantulan kaca etalase, samar-samar tampak sosok perempuan bersanggul hijau, sedang duduk manis. Wajahnya menghadap ke meja, seolah ikut makan bersama pelanggan lain. Nafas Siti tercekat. Ia menoleh langsung ke kursi itu. Kosong. Menoleh ke kaca lagi. Sosok itu masih ada. Rambut hitam pekat, disanggul rapi, kain hijau panjang tergerai hingga lantai, dan wajahnya samar, seperti tertutup kabut tipis. Siti buru-buru membuang pandangannya, mencoba tetap melayani pelanggan, namun keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin lari keluar, tapi kakinya seolah tertahan. Saat itu juga, ia mendengar suara lirih, seperti bisikan perempuan dari arah kursi itu. "Mangan, endok, mangan sing akeh. Makanlah nak, makan yang banyak." Siti hampir menjatuhkan piring yang ia bawa. Ia menoleh ke pelanggan di dekatnya, berharap ada yang bereaksi. Tapi semua orang makan dengan tenang, seakan tidak mendengar apa-apa. Sore menjelang, warteg mulai sepi. Siti memberanikan diri bertanya pada salah satu pelanggan tetap, seorang tukang becak bernama Mbah Darmo. "Mbah, kursi pojok itu, kok jarang ada yang duduk ya?" tanyanya pelan. Mbah Darmo terdiam sebentar, lalu tersenyum samar. "Di pasar ini banyak cerita. Konon, warteg Pak Wiryo ada yang menjaga. Katanya perempuan cantik bersanggul hijau suka duduk di situ. Tapi ya, tidak semua orang bisa lihat." Kata-kata itu membuat darah Siti serasa berhenti mengalir. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Mbah Darmo sudah bangkit, membayar makanannya, dan pergi begitu saja. Malam harinya, saat warteg ditutup, Siti kembali membereskan piring di meja. Ketika ia melewati kursi pojok itu, ia merasakan hawa dingin menyergap tubuhnya. Lampu bohlam redup berkelip-kelip, dan sekali lagi, di pantulan kaca etalase, tampak jelas sosok perempuan bersanggul hijau tersenyum tipis ke arahnya. Kali ini, Siti tidak berani menoleh lagi. Ia buru-buru merapikan barang-barang, lalu keluar dengan langkah tergesa. Di luar, suara hiruk-pikuk pasar masih terdengar, tapi di telinganya hanya bergema satu kalimat, "Enjaga warteg iki, enjaga rezeki iki." Hari-hari berikutnya terasa semakin aneh bagi Siti. Setiap kali ia masuk ke warteg, perasaannya campur aduk antara takut dan penasaran. Kursi pojok itu tetap sering kosong, tapi pantulan di kaca etalase kadang menampakkan sosok yang tidak seharusnya ada.
Sejak mendengar langsung bisikan lirih tempo hari, Siti jadi lebih waspada. Ia mencoba menganggapnya hanya halusinasi, tapi makin lama sulit baginya untuk menipu diri sendiri. Siang itu warteg kembali penuh sesak. Suara riuh pelanggan bercampur dengan bau nasi panas dan gorengan yang baru keluar dari minyak mendidih. Siti sibuk melayani, sementara Pak Wiryo tampak lebih sering bolak-balik ke dapur. Siti memperhatikan, setiap kali Pak Wiryo ke dapur, ia tidak pernah mengizinkan karyawan lain masuk. Biasanya, pekerjaan dapur seperti menggoreng ayam, menanak nasi, atau membuat sayur bisa dikerjakan bersama. Tapi ada satu periuk besar yang selalu ditutup rapat dengan kain hitam, dan hanya Pak Wiryo yang berani membukanya. "Pak, itu periuk buat apa? Biar saya bantu ngaduk atau mindahin ke etalase?" tanya Siti hati-hati suatu sore ketika warteg mulai sepi. Pak Wiryo menoleh, tersenyum ramah seperti biasa, tapi matanya terlihat dingin. "Itu masakan khusus, tidak semua orang boleh menyentuhnya." Jawaban itu membuat Siti makin penasaran. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Pak Wiryo pamit keluar sebentar untuk mengurus cabang lain. Ia meninggalkan warteg pada jam sepi. Hanya ada Siti seorang diri. Siti awalnya ragu, tapi rasa ingin tahunya terlalu besar. Ia melangkah ke dapur, menatap periuk besar dengan kain hitam yang masih menutupinya. Tangannya gemetar saat meraih kain itu. Perlahan ia buka, bau anyir langsung menusuk hidungnya. Ya Allah, Siti menutup mulut hampir muntah. Di dalam periuk bukan sayur lodeh atau daging ayam seperti biasanya. Cairan kental berwarna gelap, bercampur potongan daging yang bentuknya tidak wajar. Ada yang mirip tulang kecil, bahkan Siti sempat melihat potongan kuku manusia terselip di antara kuah pekat itu. Keringat dingin mengucur deras. Ia mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Apa ini? Daging manusia, pikirnya ngeri. Tiba-tiba, pintu dapur berderit. Pak Wiryo muncul dengan wajah datar. "Ngapain kamu di sini, Siti?" Suaranya rendah, tapi menusuk. Siti terlonjak. Saya cuma mau bantu, Pak." Tak sengaja kebuka periuknya. Pak Wiryo menatapnya tajam beberapa detik, membuat Siti hampir menangis karena takut. Lalu tiba-tiba ia tersenyum, senyuman yang tidak lagi terlihat ramah. "Itu masakan khusus untuk pelanggan istimewa. Kamu tidak perlu tahu lebih jauh. Ingat, kadang rasa penasaran itu bisa membawa celaka." Siti menunduk, suaranya serak. "MF, Pak." Pak Wiryo berjalan mendekat, menutup kembali periuk dengan kain hitam. Ia menepuk bahu Siti pelan, tapi sentuhan itu membuat tubuh Siti makin kaku. "Kerja saja yang rajin, rezeki sudah ada yang ngatur. Jangan ikut campur urusan yang bukan milikmu." Malam itu, Siti pulang dengan langkah gontai. Tahu, periuk itu seakan masih melekat di hidungnya. Ia mencoba makan di rumah, tapi setiap kali melihat nasi dan lauk, bayangan periuk besar itu kembali muncul. Kalau benar itu daging manusia, berarti semua pelanggan selama ini, pikirnya. Lalu buru-buru menutup mulut, tak sanggup melanjutkan untuk pertama kalinya. Siti merasa ia harus memilih, bertahan bekerja di warteg dengan segala ketakutannya, atau keluar meski risikonya bisa kehilangan pekerjaan yang menghidupinya. Namun yang lebih menakutkan lagi, ia merasa sudah terlalu dalam masuk ke dalam rahasia warteg ini. Dan rahasia itu perlahan mulai menariknya masuk lebih dalam. Hari itu, pasar Beringharjo diguyur hujan sejak pagi. Lorong-lorong pasar yang biasanya panas, kini becek. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kain dan jajanan pasar. Meski begitu, warteg Pak Wiryo tetap ramai. Orang-orang berdesakan masuk, mengeringkan baju sambil menyeruput teh panas dan menyantap nasi hangat. Siti berusaha bekerja seperti biasa, meski sejak melihat isi periuk terlarang beberapa hari lalu, hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali mengangkat sendok sayur, ia teringat potongan daging aneh yang mirip tulang manusia. Namun ia tidak berani menolak perintah, apalagi saat Pak Wiryo selalu mengawasinya dari kejauhan. Siang itu, seorang pelanggan tetap masuk ke warteg. Pak Min, pedagang batik Parubaya yang sudah langganan sejak lama. Wajahnya ramah, selalu senyum dan cerita. "Wah,
Warteg ini andalan saya kalau hujan begini. Nasi panas sama tempe orek. Gak ada lawannya, katanya sambil duduk. Siti melayani dengan canggung. Dalam hati ia ingin memperingatkan, ingin bilang, jangan makan di sini. Tapi bibirnya seolah terkunci. Ia hanya menaruh sepiring nasi dengan lauk di hadapan Pak Min. Lalu mundur pelan. Pak Min makan dengan lahap. Setiap suapan terlihat seperti kepuasan tersendiri. Enak sekali hari ini, ucapnya sambil mengacungkan jempol. Siti memaksa tersenyum. Padahal jantungnya berdegup kencang. Ia memperhatikan setiap gerakannya. Takut sesuatu terjadi. Sore menjelang, pelanggan mulai berkurang. Hujan reda, menyisakan udara lembab. Pak Min pamit pulang sambil melambaikan tangan. Besok saya mampir lagi, Mbak Siti, serunya riang. Namun, beberapa jam kemudian, kabar mengejutkan menyebar di pasar. Seorang pedagang berlari-lari sambil berteriak, Pak Min meninggal! Orang-orang berkerumun, wajah mereka penuh tanya. Katanya, Pak Min tiba-tiba jatuh di depan kios batiknya. Tidak ada tanda-tanda sakit sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya melotot, mulutnya masih berbau lauk dari warteg. Desas-desus langsung merebak. Apa jangan-jangan keracunan makanan? Bisik seorang ibu pedagang. Tapi tadi aku juga makan di warteg itu. Sehat-sehat saja, sahut yang lain. Mungkin kena serangan jantung, tambah seorang bapak. Tapi gosip tak berhenti di situ. Malamnya banyak yang membicarakan hal aneh. Beberapa orang mengaku melihat sosok perempuan bersanggul hijau berdiri di dekat kios batik. Pak Min sebelum ia ambruk, Siti mendengar kabar itu dari tetangga kontrakannya. Tubuhnya lemas, bersalah. Seakan diamnya tadi membuat nyawa seseorang melayang. Kalau benar yang dimakan Pak Min itu dari periuk, berarti Siti menutup mulutnya, menahan muntah. Di warteg, Pak Wiryo tetap tenang. Bahkan saat banyak orang berbisik-bisik, ia hanya tersenyum, melayani pelanggan seperti tidak terjadi apa-apa. Kematian itu sudah takdir, Dok, katanya saat Siti memberanikan diri menyinggung soal Pak Min. Jangan suka mengaitkan sesuatu dengan hal yang bukan urusanmu. Tapi mata Pak Wiryo saat mengucapkan kalimat itu dingin, penuh peringatan. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Bayangan wajah Pak Min yang pucat terus menghantui. Bisikan lirih yang pernah ia dengar di kursi pojok kini seakan terngiang lagi di telinganya. Mangan, sing akeh. Dan kali ini, bisikan itu terdengar seperti sebuah perintah. Kematian Pak Min sempat menghebohkan pasar Beringharjo. Beberapa hari pertama, orang-orang ramai memperbincangkannya. Ada yang bilang serangan jantung, ada pula yang berbisik soal makanan warteg Pak Wiryo. Namun, gosip itu cepat mereda. Pasar tetap sibuk, pelanggan tetap berdesakan, dan warteg Pak Wiryo tidak pernah kehilangan pembeli. Yang lebih mengejutkan, dalam waktu singkat, Pak Wiryo membuka cabang baru di kawasan Malioboro. Kabar itu menyebar cepat. Pedagang pasar saling berbisik kagum. Luar biasa. Baru saja ada yang meninggal, tapi usaha beliau malah tambah maju. Kalau bukan ada yang bantu, mana mungkin bisa buka cabang secepat itu? Pasti ada ilmu dagang khusus. Bukan orang biasa. Siti mendengar semua itu dengan hati yang makin berat. Ia sendiri tidak tahu harus bersyukur atau takut. Pekerjaannya tetap jalan, gaji selalu lancar. Tapi setiap kali melihat wajah Pak Wiryo yang tenang, ia merasakan sesuatu yang menyeramkan mengintai dari balik ketenangan itu. Suatu hari, Siti diajak membantu di cabang baru. Cabang itu berada di sebuah ruko kecil. Cat temboknya masih baru, tapi tata letaknya persis sama. Etalase kaca di depan, deretan kursi kayu, dan sebuah kursi tua di pojok ruangan. Saat pertama kali masuk, bulu kuduk Siti langsung berdiri. Kursi pojok itu sama persis dengan yang ada di pasar Beringharjo. Kayunya kusam, catnya terkelupas, seolah kursi tua itu sengaja dipindahkan. Pak, kenapa kursinya harus sama persis? Kan bisa beli kursi baru? Tanya Siti mencoba bersikap biasa. Pak Wiryo menoleh, tersenyum samar. Kursi itu sudah cocok di sana, Dok. Biar tetap jadi tempatnya. Siti tidak berani bertanya lebih jauh. Tapi hatinya tahu, kursi itu bukan kursi biasa.
Hari pertama buka, cabang baru langsung dipenuhi pelanggan, wisatawan yang baru turun dari kereta, mahasiswa, bahkan pedagang kaki lima. Sekitar Malioboro berbondong-bondong masuk. Semua makan dengan lahap, seolah ada daya tarik yang tak bisa ditolak. Namun, di tengah keramaian itu, Siti melihat sesuatu. Di pantulan kaca etalase, sosok perempuan bersanggul hijau, duduk manis di kursi pojok, tersenyum samar, sama seperti di warteg pertama. Tubuh Siti gemetar, tapi ia menahan diri. Ia mencoba fokus, melayani pelanggan. Namun, setiap kali menoleh sekilas, sosok itu masih ada, tidak pernah beranjak. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh kembali terjadi. Seorang pemuda yang duduk di kursi pojok tiba-tiba pingsan, mulutnya berbusa, tubuhnya kejang-kejang. Orang-orang panik, membawanya keluar. Beberapa menit kemudian, pemuda itu sadar kembali, berdiri dengan wajah bingung. "Aku tadi merasa seperti ada yang mencekik leherku," katanya pelan. Sebelum pergi terburu-buru, orang-orang membicarakan kejadian itu. Tapi anehnya, besoknya warteg tetap penuh. Seolah-olah tidak ada yang peduli. Siti semakin resah. Ia merasa apapun yang terjadi, orang meninggal, orang pingsan, tidak pernah mengurangi animo pelanggan. Justru sebaliknya, warteg semakin ramai, seperti ada daya gaib yang membuat orang-orang selalu kembali, tidak peduli apapun yang mereka dengar. Malam itu, saat warteg cabang baru ditutup, Siti memberanikan diri bertanya lagi pada Pak Wiryo. "Pak, kenapa semua cabang selalu ada kursi pojok itu? Dan siapa sebenarnya perempuan bersanggul hijau itu?" Pak Wiryo menatapnya lama, lalu tertawa kecil. "Ndok, kamu ini masih muda, jadi banyak tanya. Yang penting, kursi itu tidak boleh kosong. Harus selalu ada yang duduk di situ. Meskipun orang lain tidak melihat." "Paham," Siti tercekat. Maksudnya, dia memang selalu ada?" Pak Wiryo mendekat. Suaranya menurun menjadi bisikan. "Kalau tidak ada dia, warteg ini tidak akan pernah seramai sekarang. Rezeki ini ada penjaganya. Ingat itu." Siti tidak bisa menjawab. Dadanya terasa sesak. Ia sadar, apapun yang menjaga warteg ini bukanlah manusia. Keesokan harinya, Siti berdiri di depan warteg cabang baru. Dari luar, ia melihat antrean panjang orang-orang dengan wajah bersemangat menunggu giliran makan. Dari balik kaca, ia melihat kursi pojok sudah terisi. Perempuan bersanggul hijau itu tersenyum, seolah menatap langsung ke arahnya. Dan untuk pertama kalinya, Siti merasa seolah dirinya yang sedang dipilih. Bukan hanya warteg yang dijaga, tapi ia pun kini sudah termasuk dalam lingkaran perjanjian itu. Hujan deras turun malam itu, membuat jalanan Malioboro basah dan berkilau diterpa lampu toko. Warteg cabang baru, Pak Wiryo tetap ramai, bahkan lebih ramai dari biasanya. Wisatawan basah kuyup masuk berebut kursi, dan setiap piring nasi yang keluar dari etalase ludes seketika. Namun di balik keramaian itu, Siti merasa semakin tercekik. Sejak percakapannya dengan Pak Wiryo tentang kursi pojok dan penjaga warteg, ia tidak pernah bisa makan dengan tenang. Setiap kali hendak menyuapkan nasi, bayangan perempuan bersanggul hijau yang duduk tersenyum samar itu selalu muncul. Malam itu, setelah warteg tutup, Siti memberanikan diri pulang lewat jalan memutar. Ia tidak mau langsung ke kontrakan. Penuh tanya, penuh takut, tapi justru di lorong sempit dekat pasar, ia dipanggil seorang lelaki tua penjual wedang ronde yang sudah lama ia kenal. "Ndok, sampean kerja di warteg Pak Wiryo tuh?" tanya lelaki itu dengan suara serak. Siti berhenti. "Iya, Mbah." "Kenapa?" Lelaki itu menghela napas panjang, lalu menurunkan suaranya. "Hati-hati, Ndok. Aku tahu. Aku pernah lihat sendiri waktu malam Jumat Kliwon di Parangkusumo." Siti langsung merinding. "Lihat apa, Mbah?" Lelaki itu bercerita dengan suara lirih. Sesekali matanya menoleh ke Nen Kerry. "3 bulan lalu, aku berdagang ronde sampai larut. Terus aku pulang lewat pantai Parangkusumo. Sampean ngerti kan, pantai itu angker? Nah, malam itu kebetulan pas Kliwon, aku lihat ada beberapa orang di pasir, dekat batu yang katanya tempat semedi. Ada yang bakar kemenyan, ada yang menabur bunga, dan salah satunya aku kenal betul. Itu Pak Wiryo."
Siti menelan ludah, tangannya gemetar. Dia duduk bersila, pakai kain jarik, mulutnya komat-kamit. Lalu, aku lihat ombak besar datang mendekat. Tapi anehnya, tidak ada yang basah. Dari tengah laut, aku melihat bayangan perempuan tinggi, rambut panjang, pakai kebaya hijau. Dia melangkah mendekat, tapi kaki-kakinya tidak menyentuh pasir. Aku nggak salah lihat, Endok. Aku langsung lari terbirit. Sejak malam itu, aku bersumpah tidak mau ke Parangkusumo lagi. Wajah lelaki itu pucat, tangannya bergetar saat menceritakan. Sampean tahu nggak, Endok? Sesudah itu, aku lihat Wartich Pak Wiryo tambah rame, tambah makmur. Itu bukan kebetulan, itu pesugihan Laut Selatan. Cerita itu membuat Siti makin panik. Bayangan sosok perempuan bersanggul hijau di kursi warteg tiba-tiba menyatu dengan gambaran Nyi Roro Kidul yang diceritakan lelaki itu. Berarti kursi pojok itu tempatnya. Gumam Siti. Liri, sampean harus hati-hati. Kalau terlalu dekat sama dia, sampean bisa ditarik juga, bisik lelaki tua itu. Siti pulang dengan pikiran kacau. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Dalam mimpinya, ia seperti berada di pantai, mendengar debur ombak, dan suara perempuan lembut berbisik di telinganya. Ndok, kamu sudah jadi bagianku, jangan melawan. Ia terbangun dengan tubuh basah kuyup, seolah baru saja keluar dari laut beberapa hari. Setelahnya, ketegangan makin menjadi. Di cabang baru warteg, kejadian aneh kembali muncul. Seorang pelanggan perempuan, mahasiswa asal luar kota, duduk di kursi pojok karena tidak ada tempat lain. Siti ingin memperingatkan, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap dengan panik. Tak lama setelah makan, wajah mahasiswa itu pucat. Tangannya gemetar, matanya terbelalak, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. Tiba-tiba, ia berteriak histeris. Piringnya terlempar ke lantai. "Jangan sentuh aku! Jangan tarik aku!" teriaknya sambil merontah. Orang-orang panik. Sebagian mencoba menenangkan, sebagian lagi ketakutan. Mahasiswi itu akhirnya pingsan. Suasana warteg kacau. Tapi yang lebih aneh, besoknya warteg tetap penuh kembali, seolah kejadian itu tak pernah ada. Beberapa pedagang mulai berani bersuara. Aku yakin ada yang aneh di warteg itu. Orang-orang sering celaka setelah makan di sana. Tapi kenapa masih ramai terus? Yaitu tandanya ada yang ngawasi, ada yang jaga. Desas-deses makin keras. Bahkan ada yang berani mengatakan bahwa Pak Wiryo adalah orang pesugihan yang punya perjanjian dengan Laut Selatan. Siti makin terjepit. Ia ingin lari, tapi ia tahu ia sudah terlalu dalam. Setiap kali berniat berhenti bekerja, ia selalu sakit kepala hebat, seolah ada sesuatu yang menahan. Malam itu, saat membersihkan meja, ia mendengar suara samar di telinganya. "Ndok, kursi itu sebentar lagi bukan hanya milikku, kursi itu juga milikmu." Siti jatuh terduduk, air matanya menetes. Ia sadar, ia tidak hanya bekerja di warteg, ia sudah masuk ke dalam lingkaran gelap yang sama. Hari-hari di pasar Bringharjo menjadi semakin panas, bukan hanya karena cuaca yang gerah, tapi juga karena gosip yang menyebar semakin liar. Semakin banyak pedagang berbisik-bisik tentang warteg Pak Wiryo. "Aku dengar kemarin ada mahasiswa kesurupan setelah makan di sana. Pelanggan lama ada yang mati mendadak loh. Tapi kok one, wartegnya malah tambah rame." Wah, jelas itu pesugihan. Aku pernah dengar katanya tiap Jumat Kliwon dia ke Parangkusumo. Bisikan itu sampai juga ke telinga Siti. Setiap kali ia melayani pelanggan, ia merasa diperhatikan. Orang-orang menatapnya penuh curiga, seolah ia bagian dari rahasia kelam itu. Hatinya gelisah, tapi mulutnya terkunci. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Sore itu, ketika warteg mulai sepi, seorang pemuda datang menghampiri Siti. Namanya Bayu, anak pedagang kain yang kiosnya bersebelahan dengan warteg. "Mbak Yu, serius?" katanya lirih. "Aku curiga sama Pak Wiryo, dan aku lihat kamu juga kayaknya takut tiap kerja. Ada apa sebenarnya?" Siti tersikat. Ingin rasanya ia bercerita, tapi takut. Matanya berkaca-kaca. "Aku gak bisa ngomong, Bayu. Aku takut." Bayu lekat-lekat.
Kalau kamu diam terus, kamu bisa ikut celaka. Aku tahu sesuatu. Minggu lalu aku lihat sendiri. Tengah malam, Pak Wiryo keluar naik motor ke arah selatan. Aku yakin dia ke Parangkusumo. Kalau kamu mau, ayo kita buktikan sendiri Jumat Kliwon besok. Ucapan itu membuat jantung Siti berdentum keras. Hidek dan rasa penasaran bercampur jadi satu. Jumat Kliwon pun tiba. Malam itu bulan purnama menggantung bulat. Cahayanya pucat menyinari jalanan sepi. Siti dan Bayu dayam-dayam mengikuti motor tua Pak Wiryo dari kejauhan. Jalanan menuju selatan terasa panjang, berliku, melewati pepohonan jati dan sawah yang gelap, hingga akhirnya suara debur ombak terdengar. Aroma laut asin menusuk hidung. Mereka sampai di pantai Parangkusumo dari Kayohon. Mereka melihat Pak Wiryo turun dari motornya. Ia mengenakan kain jarik, berjalan menuju sebuah batu besar yang disebat-sebat orang sebagai batu semedi. Di sana, ia duduk bersila, menyalakan kemenyan, dan mulai komat-kamit. Siti dan Bayu bersembunyi di balik semak. Jantung mereka berdegup kencang. Tiba-tiba, ombak laut bergemuruh lebih keras dari biasanya. Angin berhembus dingin, menusuk tulang dari era laut. Perlahan muncul sosok seorang perempuan tinggi menjulang, memakai kebaya hijau rambut panjang, terurai. Wajahnya samar, tapi anggun sekaligus menyeramkan. Setiap langkahnya di atas pasir tidak meninggalkan jejak. Siti hampir menjerit, tapi Bayu menutup mulutnya. Mereka menyaksikan Pak Wiryo menunduk hormat. Gusti, aku sudah memenuhi janji. Wartegku ramai, dan aku siap membayar gantinya, katanya. Lirih, Siti gemetar mendengarnya. Bayu menatapnya dengan wajah pucat pasi. Sosok perempuan itu tersenyum samar. Lalu suaranya terdengar, meski bibirnya hampir tak bergerak. Kursi itu sudah menjadi pintuku. Selama ada yang duduk di sana, aku akan menuntut bayaran. Jangan coba-coba melanggar janji. Ia baru menyadari, kursi pojok di warteg bukan sekadar kursi. Itu adalah pintu antara dunia mereka dan dunia laut selatan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Siti tidak sengaja menginjak ranting kering. Krak, Pak Wiryo menoleh cepat. Siapa di situ? Teriaknya dengan mata menyala, penuh curiga. Siti dan Bayu panik. Mereka mencoba mundur pelan, tapi angin tiba-tiba mendorong tubuh Siti hingga ia hampir jatuh. Dalam sekejap, sosok perempuan bersanggul hijau itu melirik tajam ke arah persembunyian mereka. Mata hijau menyala, senyumnya melengkung dingin. Kau juga ikut masuk dalam perjanjian ini, Endok, bisiknya. Suaranya menggema langsung ke dalam kepala Siti. Tubuh Siti langsung lemas. Ia merasa seolah ada tangan dingin yang meraih dari arah laut, menariknya pelan-pelan. Bayu berusaha menarik tangannya, tapi semakin ditarik, tubuh Siti justru terasa semakin berat, seakan ada kekuatan gaib yang menahannya. Pak Wiryo berjalan mendekat dengan wajah murka. Siti, kamu berani mengintip urusan yang bukan untukmu. Bayu bersiap menarik Siti lari, tapi sosok perempuan hijau itu melangkah semakin dekat. Ombak besar menggulung, suaranya memekakkan telinga. Di telinga Siti terdengar bisikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sekarang kamu sudah bagian dari kursi itu, kamu tak bisa pergi lagi. Malam itu, suara debur ombak di pantai Parangkusumo terdengar seperti gemuruh ribuan gendang. Angin berputar liar, menusuk tulang, membawa aroma kemenyan bercampur bau amis laut. Siti masih terguncang, tangannya gemetar digenggam Bayu, namun tubuhnya seakan terikat oleh kekuatan tak terlihat. Dari Kayohon, sosok perempuan berkebaya hijau itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat pasir bergetar. Pak Wiryo menatap Siti dengan mata merah membara. Kamu seharusnya tidak ikut campur, Siti. Kamu sudah lihat semuanya. It's so hard. Kamu tidak bisa lagi keluar dari lingkaran ini. Siti menelan ludah. Bayu mencoba berteriak, namun suaranya tercekat oleh angin yang berputar. Perempuan hijau itu kini berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Wajahnya samar, cantik, sekaligus menyeramkan. Matanya menyorot ke arah Siti. Anak ini punya keberanian. Aku menyukainya. Dia bisa jadi penerusmu, Wiryo. Pak Wiryo terperanjat. Tidak, Gusti. Dia hanya karyawan biasa. Aku sudah mengabdi puluhan tahun
Jangan gantikan aku dengan dia. Perempuan itu tersenyum tipis. Waktumu hampir habis. Usahamu sudah ramai. Hartamu melimpah. Tapi setiap perjanjian ada bayaran. Dan bayaranmu sudah jatuh tempo. Suara ombak menggelegar lebih keras. Pak Wiryo menunduk. Tubuhnya gemetar. Tidak. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku akan membayar lebih banyak korban, lebih banyak. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, sosok itu mengangkat tangannya. Dari era laut, seolah muncul tangan-tangan hitam berlendir, meraih tubuh Pak Wiryo dan menariknya perlahan ke arah ombak. Tidak, lepaskan aku belum siap. Teriaknya putus asa, tapi tubuhnya makin tenggelam. Hanya suaranya yang memantul di udara. Lalu, sunyi. Pak Wiryo lenyap di telan laut. Siti berjongkok. Air mata membasahi pipinya. Bayu memeluknya. Namun mereka tahu, ancaman belum selesai. Sosok perempuan hijau itu menoleh ke arah Siti. Senyumnya dingin. Kamu sudah melihat. Kamu sudah tahu. Tidak ada jalan mundur. Kursi itu kini milikmu. Tidak, Siti menjerit. Aku tidak mau jadi bagian dari ini. Aku cuma bekerja. Aku tidak tahu apa-apa. Tahu atau tidak tahu, kamu sudah dipilih. Darahmu sudah mengikat janji. Kala kamu menolak, kursi itu akan mencari penggantimu sendiri. Tiba-tiba, Siti merasa dadanya sesak. Bayangan kursi pojok di warteg melintas di kepalanya. Kursi kayu itu berdiri sendiri di tengah ruang kosong. Dan suara-suara samar terdengar. Seperti rintihan orang-orang yang sudah menjadi korban. Bayu berteriak, kalau memang ada bayaran, ambil. Aku saja. Jangan dia. Sosok itu meliriknya dengan tatapan tajam. Kamu tidak punya ikatan. Kamu hanya penonton. Dia yang sudah duduk di kursi itu. Dia yang sudah melihatku. Siti terdiam. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Beberapa malam lalu, ketika menutup etalase, ia memang pernah melihat bayangan perempuan itu di kursi pojok. Mungkin sejak saat itu, ikatan sudah terbentuk. Air matanya jatuh. Apa? Kalau aku ikut, warteg itu akan tetap ramai? Tanyanya lirih. Sosok itu mengangguk pelan. Ramai, kekayaan tanpa habis, tapi ada harga. Setiap bulan, satu nyawa akan terikat pada kursi itu. Bayu mengguncang bahunya. Jangan percaya, itu jebakan. Kamu bisa lawan, tapi suara hati Siti goyah. Ia hanyalah gadis sederhana, bekerja untuk bertahan hidup. Kini ia dihadapkan pada pilihan yang mustahil, ikut dalam pesugihan atau melawan, dan kehilangan segalanya. Siti menatap laut yang gelap, lalu menatap Bayu. Napasnya bergetar. Kalau aku melawan, apakah aku bisa bebas? Sosok itu menatapnya. Lama. Bebas. Tidak ada yang benar-benar bebas. Tapi kalau kau hancurkan kursi itu, ikatan bisa putus, kau akan kehilangan semuanya. Tapi kau selamat. Siti menggenggam tangan Bayu erat. Keberanian kecil tumbuh dalam dirinya. Kalau begitu, aku akan hancurkan kursi itu. Sosok perempuan hijau itu tertawa lirih. Tawa yang bergema di seluruh pantai. Kau pikir mudah menghancurkannya? Kursi itu bukan sekadar kayu. It's a pig. Hancurkan, maka semua yang ada di balik pintu akan ikut keluar. Ombak tiba-tiba menggulung besar, hampir menelan mereka berdua. Siti dan Bayu berlari ke arah motor, meninggalkan pantai dengan hati penuh ketakutan. Keesokan harinya warteg tempok. Seperti biasa, ramai pelanggan, makanan ludes. Orang-orang makan dengan lahap, seakan tidak ada yang terjadi semalam. Namun di pojok ruangan, kursi itu tetap berdiri, sunyi. Tak ada yang berani mendudukinya. Tapi entah kenapa, bayangan perempuan bersanggul hijau masih tampak samar di kaca etalase. Siti berdiri di belakang meja, wajahnya datar. Bayu menatapnya khawatir. Namun ia tahu, Siti sudah berubah. Siti tersenyum tipis, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Kalau aku tidak bisa menghancurkannya, mungkin aku hanya perlu menjaganya. Dan sejak hari itu, warteg Pak Wiryo dikenal semakin ramai. Orang-orang tak pernah tahu bahwa pemilik baru warteg itu kini menyimpan rahasia yang lebih kelam.